Di video ini saya membahas Infinix Hot 70, jadi buat kalian yang ada rencana buat pinang Infinix Hot 70, entah itu beli second, beli baru, atau mungkin kalian yang mau beli smartphone di kisaran harga 2-3 jutaan, tentu video ini pas banget buat kalian tonton dari awal sampai selesai. Dan biar nggak kelamaan, yuk langsung aja kita masuk ke video pembahasannya. Pertama, kita bahas terlebih dahulu apa aja kelebihan bareng Infinix Hot 70. Nah, buat pengalaman yang pertama tentu dari si harga nih. Karena buat harga yang dimiliki di Infinix Hot 70 ini sangat bervariasi. Mulai dari 2 jutaan, 2,5 jutaan, hingga 3 jutaan rupiah. Karena mengingat smartphone di tahun 2026 ini harganya pada gila-gilaan ya. Tiap bulan harganya tuh pada naik terus-terusan. Dan tentunya fase kali ini sangat berat banget nih. Salah satunya buat saya yang masih banyak banget beli-beli smartphone pakai uang sendiri. Ya tentunya mengingat kemarin-kemarin itu kan nyarinya smartphone yang harganya murah, harga terjangkau, tapi punya spek di atas rata-rata. Kelebihan berikutnya tentu di bagian fitur AI-nya. Dengan harga segini bisa dibilang AI-nya ini banyak banget. Dan yang sering saya pakai yaitu fitur AI Eraser sama Circle to Search. Dan nggak cuma itu aja, di Infinix Hot 70 ini udah kolaborasi bareng Google ya. Jadi kalian bisa dapetin akses ke Google Cloud sebesar 2 tera selama 3 bulan. Tentunya ini gratis cuy. Kalian juga bisa pakai Google Flow maupun Gemini. Bahkan nggak cuma generate foto aja, tapi kalian bisa generate video hingga resolusi 1080 30 fps dan tentunya ini gratis. Suka berikutnya tentu dengan harga mulai 2 jutaan aja kalian bisa dapetin MediaTek Helio G100 Ultimate. 2 jutaan aja nyampe 3 jutaan dapat Helio G100 Ultimate. Ya, ingat, ini tahun 2026 cuy. Jangan disamain dengan 2024 ataupun 2025. Dan tentu udah UFS buat memorinya, dan selama main game ini nggak ada kendala apapun, FPS yang dapetin juga tergolong stabil di 90 FPS. Dan tentunya biar dapet stabil di 90 FPS, kalian aktifin mode performa. Sedangkan kalau nggak pakai mode performa, FPS rata-rata yang bakal kalian dapetin itu ada di kisaran 70 hingga 80 FPS. Dan selama ngapus rank, smartphone ini tergolong adem, baterainya juga awet, karena kapasitasnya ada di 6000 mAh. Ngecasnya juga udah kenceng banget, nyampe 45 watt. Dan pastinya buat fitur tambahan di Infinix Hot 70 ini banyak banget. Misal kayak bypass charger, ada NFC, gyro hardware, sensor-sensor lainnya juga nggak ada yang absen sama sekali. Dan smartphone ini punya sertifikasi IP64 serta SGS bintang 5. Jadi misal nggak sengaja jatuh atau kehujanan, pastinya HP ini masih tetap aman. Kelebihan berikutnya di Infinix Hot 70 salah satunya ya buat LED notifikasi. Untuk LED notifikasi bisa kita setting secara manual atau bisa kita customisasi. Bahkan ada juga fitur one tap button, karena dengan fitur one tap button kita bisa masuk langsung ke aplikasi yang udah kita custom. Apalagi buat jaminan update OS-nya tuh selama 3 kali dan 5 tahun buat patch keamanannya. Yang menurutku ini udah aman banget kok. Apalagi buat kalian yang suka ngikutin perkembangan smartphone, perkembangan gadget, apalagi sampai nyari review smartphone di YouTube kayak gini. Tentu kalian tuh paling lama ya 1 tahun atau 2 tahun itu udah pada ganti smartphone ya. Entah itu downgrade, ya semoga aja sih kalian pada upgrade ke depannya. Lalu di bagian kamera yang saya suka, ini smartphone udah ada opsi stabilisasi perekaman video, baik itu buat kamera selfie maupun kamera utama, yang tentunya cukup ngebantu biar nggak gempa-gempa banget, karena masih pakai ACE ya, belum ada OIS-nya. Dan buat hasil fotonya menurutku sih tergolong cukup bagus, bahkan kemarin udah saya komparasiin dengan kompetitor sebelah, dan buat hasilnya sangat menarik. Ini sampel perekaman video gandanya dari Infinix Hot 70. Resolusinya di 1080 30 fps. Kalau dilihat dari layar langsung, buat kamera selfie ini tergolong stabil, buat kamera belakang ini goyang-goyang ya. Kayak gini buat hasilnya. Dan ini backlight. Gimana? Oke nggak buat hasil dari kamera Infinix Hot 70? Autofocus juga masih jalan. Nah, kalau ini hasil perekaman 1080 30 fps, stabilisasi aktif, dan dalam kondisi cahaya yang proper ya, atau lebih tepatnya buat cahayanya tuh cukup banget ya. Karena ini
di belakang. Di sini ada softbox yang saya pakai buat konten biasanya, dan hasilnya seperti ini. Menurutku sih ini udah bagus ya, kalau cahayanya bagus, kayak gini buat hasilnya. Kalau ini hasil perekaman 1080 30 fps, dan nah ini udah kita zoom. Ini di satu kali dan ini dua kali. Buat luar pindahnya tergolong bagus ya. Dan kalau dilihat dari layar langsung kayak ada noise-nya gitu. Sekarang kita coba pakai kamera belakangnya buat ngevlog kayak gini. Gimana menurut kalian? Bagus atau enggak buat hasil dari kamera belakang Infinix Hot 70? Kita tes autofocusnya. Gimana? Lumayan ya buat hasil dari kamera smartphone di harga 2-3 jutaan di tahun 2026. Lalu buat layarnya menurutku sekarang ini udah jadi standar 2026. Paling nggak ya udah pakai refresh rate nyampe 120 Hz serta pakai tampilan layar Neo display. Dan kekurangannya di bagian layar Infinix Hot 70 sekarang ini buat resolusinya downgrade. Karena sebelumnya tuh sempat pakai resolusi Full HD di Infinix Hot 50, tapi ternyata di Infinix Hot 70 resolusinya menurun. Kekurangan berikutnya menurutku ada di varian tertingginya. Karena kalau udah masuk di kisaran 3 jutaan rupiah, apalagi kalau kalian punya dana lebih nyampe 3,5 juta rupiah, itu saya saranin sih mending kalian skip aja Infinix Hot 70 ya. Tapi kalau masih di bawah 3 juta rupiah, Infinix Hot 70 ini worth it banget buat kalian coba. Ingat, yang kita maksud adalah smartphone keluaran terbaru terutama buat tahun 2026 ini. Jadi kesimpulannya di harga kurang dari 3 juta rupiah, benefit yang kalian dapatin di Infinix Hot 70 ini beneran banyak banget. Speknya juga bisa kita adu, tapi kalau udah nyentuh di 3 juta, apalagi kalian punya dana lebih, saya pribadi sih kurang rekomendasiin. Dengan catatan kalian punya uang lebih ya. Jadi gimana menurut kalian dengan Infinix Hot 70 ini? Silahkan kalian drop aja di kolom komentar, dan buat kalian yang mau support, silahkan berikan hype di video ini atau cek produknya di keranjang YouTube. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video berikutnya.